Oke, selamat siang. Eh, kita ketemu lagi di Zoom ini. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Semoga kita puasanya diberi kemudahan dan menjadi puasa yang terbaik dari tahun-tahun sebelumnya. Eh, hari ini saya akan bahas trading di XAU dengan menggunakan 3 pola ya. 3 pola itu yang dimaksud adalah pola WBR, terus kemudian average candle dan narrow candle. Kemarin-kemarin sudah dibahas tentang WBR, average sama narrow. Saya akan ulangin lagi karena ini hal yang sangat penting sekali, momentum ya. Bentuk candle itu mencerminkan momentum ya. Saya akan ulangin lagi dan nggak akan bosan-bosannya menjelaskan tentang makna dari 3 candle ini. Yang pertama misalnya ada candle pull, ya, candle pull besar, ini, ya, ini open, ini close, ya, ini higher-nya, ini lower-nya, ya, itu candle besar. Terus kemudian candle average, ya, candle average, ya, artinya lebih kecil dari ini. Saya kasih nomor 1 aja, nomor 2 candle average, dan yang ketiga narrow candle, ya, narrow candle ini yang paling kecil, nomor 3, ya, di mana momentumnya semakin besar candlenya, semakin besar momentumnya. Dan semakin kecil candlenya, semakin kecil momentumnya. Sehingga grafik kekuatan momentum itu seperti ini ya, kalau dilihat seperti ini. Ya, semakin besar, dia momentumnya besar ya. Ini momentum. Ya, semakin kecil, dia di tengah, semakin kecil dia ada di kecil ya. Seperti itu. Ya, jadi momentum mengikuti dengan arah candle, dengan ukuran candle ya. Nah, sementara di candle besar ini kemarin higher-nya ya, nomor 1 ini WRB, ini adalah disebutkan higher-nya ini adalah resistennya karena ini candle pull ya. Nanti dibalik aja keterangannya untuk candle bear, sama aja. Maka lower-nya adalah support-nya ya. Ini juga ya, ini juga semua ekor di atas adalah oleh candle pull itu adalah resisten dan semua ekor adalah lower ya. Nah, saya ulangin lagi ini karena ini sangat penting sekali, yaitu perilaku nanti digunakan di dalam perilaku dia mendekati support and resistance ya, mendekati support and resistance. Perilakunya seperti apa? Oke, saya ulangin lagi masalah perilaku. Ini ada candle besar, ya. Terus kemudian di open lagi di sini, sempat turun, candle average ya, misalnya seperti itu. Buka lagi di sini open, sempat turun, average lagi, ya. Terus kemudian ini ada resisten ya. Terus open, turun lagi, nah break dengan candle gede lagi. Close-nya di sini ya. Ini artinya adalah tren naik ini dalam menghadapi resisten yang ada, dia akan melanjutkan apa? Melanjutkan tren ini ya, menjalankan tren naiknya. Oke. Sekarang kalau misalnya tadi makin kecil, terus kemudian ya, ini tren candle turun, ini semua candle naik, ya, ini resisten. Berarti kalau ada pola seperti ini,
ya, seperti kemarin. Ini ceritanya adalah momentum dari momentum yang besar berkurang, 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 dan sangat berkurang. Terus kemudian ini muncul momentum lagi. Momentum apa? Momentum seller, ya kan? Momentum seller. Maka ini seller sudah mulai masuk, ya. Nah, seller sudah mulai masuk, yaitu ditandain dengan dia berhasil ngebreak ini, lower ekor ini. Karena lower ekor ini berfungsi sebagai apa? Lower ekor berfungsi sebagai support. Ini support juga, ya. Seperti itu. Nah, itu basic sekali, basic sekali. Ini yang disebut dengan reversal. Kalau tadi melanjutkan tren, ya ini reversal tren, ya, reversal tren. Ya, reversal tren. Nah, kalau misalnya tadi melanjut continue trend, ini melanjutkan tren yang pertama, terus yang kedua ini adalah reversal, ya, seperti ini. Nah, yang ketiga itu adalah false breakout. Jadi dia seakan-akan ngebreak, tapi sebenarnya false. Makanya kita di sini harus menunggu close candle. Ya, harus menunggu close candle. Jadi saya gambarkan dengan warna lain. Misalnya yang terjadi ini adalah ini nggak ada, ya. Setelah candle ini muncul candlenya break, ya. Tapi kita langsung mencoba buy di sini langsung, buy. Gitu. Ternyata ini candle kan masih jalan nih, berjalan di time frame tertentu, candle masih jalan. Terus kemudian ternyata dia turun dan membentuk pin bar, ya. Pin barnya menghabisin support ini, ya. Sehingga inilah yang disebut dengan break ini false break, ya, false break. False break. Gitu, ya. Itu bedanya false break. Nah, sehingga false break ini kita senantiasa harus nungguin ini close candle, ya. Senantiasa harus nunggu close candle. Senantiasa harus menunggu close candle. Nah, tiga prinsip ini ukuran candle ini dibagi menjadi satu wide range, dua average, ya, tiga narrow. Ini juga mencermatinya bahwa meaningnya adalah ukuran momentum, ya. Ukuran momentum. Ini berulang-ulang saya sebutkan seperti ini. Nah, perilaku ini semua ada di sini. Ya, tiga ini. Dia bisa reversal, bisa melanjutkan, bisa menjadi false break. Oke. Sekarang kita mau masuk bagaimana penggunaan ini di XAU. Kita melihat kemarin ada di sini separator, ya. Tanggal kemarin, tanggal hari ini, ya. Ini separator. Itu, ya. Ada separator. Nah, oke, sebelum masuk ke separator saya ulangin lagi dulu biar ini. Sebelum masuk ke sana. Di XAU kita udah mulai ke XAU nih, XAU, ya. XAU. Ini punya kekhususan. Itu candle besar, ya. Tadi kan sebagai ini resistennya, ini candle naik, ya, full. Ini support, ya. Terus kemudian tadi diceritakan kalau misalnya muncul candle lagi, semakin kecil dan semakin kecil. Nah, posisi ini yang kita amati nih nanti nih, ya, sama posisi WRB-nya, ya, WRB-nya. Posisi yang sering kali muncul di ini, yang candle kecil ini, ya, itu sering kali munculnya di
line separator di sini. Gitu. Misalnya nih separator line hari kemarin ya, H-1. H-1. Maka ada posisi-posisi ini bisa masuk ke sini. Nah, umumnya muncul di sini separator ini. Umumnya di situ. Jadi bisa jadi nanti ada yang masuk lagi ya. Oke. Ya. Jadi yang candle-candle kecil ini pada umumnya kalau SAU itu ada di sini nih. H-1. H-1. Nah, tinggal digabungkan nih. Pola ini ya misalnya ada di sini ya. Ada kecil-kecil di sini. Terus kemudian sebelumnya ada pola candle gedenya. Oke. Maka kalau pola candle gedenya ini ada di bawah ini, pola-pola ini, maka tentunya ini kan sebagai yang tadinya ini R sekarang menjadi support. Ya. Gitu. Ini menjadi support. Nah, kebalikannya, ini candle naik ya. Kebalikannya, kalau misalnya candle gedenya ada di atasnya, ya, oke, ini kan sebagai support, sebagai R. Maka ketika ini menjadi R, ya, ini menjadi R. Jangan dihafal ya. Jadi kita ngamatin pola yang ini ada di sini, di separator garis. Yang kedua yang diamatin adalah bentuk candle yang besarnya ada di mana yang terdekat di candle-candle kecil ini, ya. Dia ada di mana kita tandain. Nah, kita tandain sebagai R sama support and resistance ya. Kalau misalnya ini ada candle di sekitar sini, terus kemudian sebelumnya ada candle besar di bawahnya, maka ini yang tadinya sebagai R, ini kan R, ya. Sekarang menjadi support, ya, seperti itu. Kebalikannya, kalau di sini sebelumnya ada candle besar di atasnya, maka ini yang tadi S, ini ya, sekarang menjadi R. R tetap R, ya, resistennya. Nah, bagaimana ukurnya nih? Saya hapus. Mungkin teman-teman semua ada yang pernah kenal dengan seven candle. Susunan dari seven candle. Teori ini atau yang tepatnya tips dan trik ya. Tips dan trik ini saya dapatkan seven candle ini di tahun 2015-2016an. Ya, yaitu saya akan cerita dulu. Ini ada separator H-1 ya. Ini kita mau trading di sini. Ini separator. Ini ada candle kecil-kecil di XAU. Dia ngukur teori seven candle ya, seven candle. Entah teori ini dari siapa sumbernya, tapi ini cukup powerful. Ya, saya diajarin sama Om Deddy nih. Nggak tahu Om Deddy sekarang ada di mana. Saya thank you banget sama Om Deddy. Ya, dia ngitungnya diajarin seven candle ini dari Om Deddy. Dia ngitungnya ini candle yang tepat di separator candle pertama, kedua sebelumnya, ketiga sebelumnya ya. Terus kemudian candle berikutnya 2, 1, 2, 3, 3, 4 ya. Seperti ini. Katakan ini ada ekornya di sini. Ini ada ekornya di sini, ini di sini. Nah, ekor yang terbawah dari susunan 1, 2, 3 candle, 2, 3, 4 candle, yang terbawah yang mana kita garis. Yang teratas ekornya kita garis. Oke. Terus kemudian ini order buy stop di atas ini ya, atau sell stop. Ini seven candle ya. TP-nya hanya sekitar
dulu itu berapa sih, lupa. 20-an pip kalau nggak salah. 20-an pip. Ini juga 20-an pip. Tapi ini powerful. Coba aja dikerjakan, ya. Nah, saya nggak menjelaskan tentang seven candle ini, tapi saya centering di sini, ya. Saya tambahin dengan pola 3 pola candle tadi, ya. Data ini yang dari seven candle saya pakai. Terus kemudian saya perlu lagi data candle sebelumnya. Adakah data candle sebelumnya dari perjalanan ini? Kan berjalan kan dari kiri ke kanan, ya. Candle sebelumnya yang terdekat dari 7 candle ini, ada nggak WBR? Misalnya ada WBR di bawahnya ini. Ini WBR ya, ukurannya lebih besar dari ini. Mungkin ada lagi di sini ada candle averaging, ada apa, terus masuk ke area ini. 1, 2, 3, 2, 3, 4. Makanya disebut dengan seven candle. Kalau ada WBR di sini, berarti ini sebagai yang tadinya resisten menjadi support. Ini menjadi support. Kalau ada WBR di atasnya, okay, ini berarti menjadi resisten, ini menjadi resisten. Ya, seperti itu. Ingat-ingat fungsi WBR sebelum masuk ke selanjutnya. WBR, candle yang besar, ini sebagai resisten, ini sebagai support. Kalau misalnya nih, ini candle naik ya, candle pull. Kalau misalnya ada candle yang berhasil nge-break ini, berarti artinya break dan close ya, break dan close di bawah support. Berarti artinya candle ini punya momentum yang lebih besar dari ini, ya kan? Momentumnya lebih besar dari ini, ya, karena berhasil di situ dimakan. Nah, oleh karena itu kalau misalnya kemudian hari ini nge-break, ya, terus kemudian nge-break ini, berarti sudah habis nih tren turunnya. Atau kalau misalnya ini nge-break ke bawah dan nge-break supportnya, berarti sudah habis tren ininya, tren naik ke sini ya. Seperti itu, saya ulangin lagi, saya habisin lagi. H-1, ini kita mau trading bagaimana ya. Kita cari 1 candle, 2 candle, 3 candle, 4, 2, 3, 4. Misalnya ngancak seperti itu. Cari ekor yang tertinggi dijadikan line, cari ekor terbawah dijadikan kotaknya. Ya. Terus kemudian di H-1 ini ada nggak WRB di sini? Tandain. Atau malah justru di lawannya, WRB-nya. Tandain. Ya. Tandain. Oke. Nah, ini menjadi patokan supportnya, ini menjadi patokan resistennya. Gitu. Ya, seperti itu. Sekarang SOP-nya bagaimana? Ini kita mau trading di hari ini XAU. Ya. Ini ada 7 candle. Oke, boxnya ada di sini. Kalau ada harga di berikutnya nge-break di sini, close candle, ya, close candle, maka ini kita nilai sebagai Fibonacci 100. Ya. Ekornya adalah ekor yang di sini yang tertinggi kan, box ini. Box ini adalah 0. Maka ini adalah Fibo-nya adalah Fibo 0 dan 100-nya adalah close candle, candle pengebreak. Ya, candle pengebreak.
kita entry-nya ada di pullback-nya. Kita entry-nya ada di pullback-nya. Tetap 0 sampai 61.8 ya. Maksud saya apa? Entry seperti ini untuk menentukan targetnya. Manakala ada WRB di atasnya, maka ada kemungkinan tren ini akan turun. Ya, begitu dia pullback ke 618 atau sampai ke 0 di sini, kita ambil sell. Ya, stop loss-nya cukup ada di sini aja. Ini adalah support yang sekarang menjadi resisten, ya, di atas harga open-nya dia. Ini kan open. Ini close. Ini open. Ya. Ini menjadi resisten, close-nya dia menjadi stop loss. Ya. Ini posisi sell ada di sini, ya. Masuk. Oke, targetnya di TP di 100, TP lagi di 161 dan di 261 untuk hari ini saja. Untuk hari ini saja. Ya. Saya ulangi lagi. Di H-1 kita cari 7 candle yang ada di separator, ya. Kemudian cari ada WRB di mana. Ya, ini misalnya contoh di atasnya. Nanti saya kasih contoh di bawah. Pada saat kemudian ada harga ngebreak di sini, kita tunggu pullback-nya, ya. Kita tunggu pullback-nya. Baru kita akan sell, ya. Tapi kalau ngebreak-nya ada di atas, ya, karena ini ada resisten. Pendek nih kita. Jadi kalau misalnya ini ngebreak di atas, kita tunggu pullback-nya, ya. Ini nanti kita buy, tapi targetnya jangan panjang-panjang, gitu ya. Karena ini ada WRB, gitu. Ada benteng di sini, ya. Ada benteng di situ. Nah, baru kemudian kalau misalnya harga ini break, ini nanti kan di sini akan terbentuk 7 candle lagi, ya kan? Terbentuk 7 candle lagi. Maka ini adalah menjadi supportnya, gitu. Di kemudian hari berikutnya di ini hari ini H+1, ya. Dia misalnya ngebreak ini, maka akan terbentuk ngelewatin separator ini lagi 7 candle lagi. Baru kemudian kita lihat ngebreaknya di mana. Kalau ngebreaknya di atas, berarti ini menjadi support, maka tunggu pullback-nya 0 sampai 618 kita buy. Begitu seterusnya. Ini coba diperhatikan nanti di SAU. Di SAU seperti itu. Ya. Di SAU seperti itu. Selamat datang Bu Ivana, apa kabar? Oh, Bu Ivana, apa kabar? Sehat selalu semoga ya. Amin, amin, amin. Saya lanjutkan dulu ya Bu ya. Saya hapus dulu ya. Kalau misalnya ini 7 candle-nya, box-nya ini, ya, WRB-nya ada di sini, ya. Dia break atas, ini 100, ini 0, ini stop loss, ya. Turun ke 6 apa? Fibonacci 618 sampai 0 buat open buy up. Jaraknya pendek-pendek, mulai dari 100, 161.8. Ya, seperti itu. Tadi contohnya kalau misalnya ada di atas, sekarang ini ada di bawah. Nah, nanti di hari berikutnya dia ketemu lagi,
garis lagi separator ini, ya. Dia ketemu 7 candle lagi, ya. Ketemu 7 candle lagi, perjalanan dari sini ke sana pasti ada WRB dong, ya kan? Ada WRB ini menjadi support, ya. Breaknya kemana? Break ke atas, ini 100, pullback, 0 sampai 618 buat buy, up lagi. Stop loss-nya ada di harga close-nya ini, harga close BRB. Ya. Yang terdekat, BRB terdekat dari 7 candle, bukan BRB terjauh ya. BRB terdekat dari 7 candle. Begitu kira-kira. Jadi SOP-nya seperti itu. Ya. Pakai 7 candle. Ini box-nya. Saya ulangi lagi. Ini box-nya. Ekornya ada di sini, teratas, ini ekornya ada di bawah. Ya. Maka ini box-nya. Ini di break. Harga close break sama dengan level 100. Level 0-nya ada di box terbawah, level 0. Ya. Stop loss. Ini menjadi resisten. Ini menjadi stop loss. Ya. TP-nya 1 di 100, 2 di 161, 3 di 261. Oke, begitu saja kira-kira. Nanti saya akan peragakan di sesi kedua bagaimana cara narik Fibonacci-nya, ngitung 7 candle-nya, mencari WRB-nya. Ya, di sesi kedua. Oke, break dulu sambil istirahat. Tapi jangan minum kopi ya, kayak yang bagi puasa. Nanti lupa lagi minum kopi. Oke ya, sambil istirahat nanti saya masuk lagi sekitar 10 menit ya, 10 menit. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.